welcome to my channel. Kali ini adalah bagian ketiga atau part 3 dari catatan perjalanan haji tahun 2025 kemarin. Nah, di part 3 ini kita akan bercerita tentang bagaimana kepadatan hotel saat kita pulang dari masjid. Kita kebetulan menginap di Hotel Durrat Al Madinah. Jaraknya dekat sih, cuma sekitar 150 atau sekitar 200 meter lah dari Masjid Nabawi. Sebenarnya sudah familiar dengan hotel ini karena tahun 2022 lalu saat aku umroh, hotelku bersebelahan dengan hotel ini. Namanya Hotel Golden Tulip. Nah, jadi aku udah agak familiar ya dengan Hotel Durrat Al Madinah ini. Teman-teman jangan kaget ya. Jadi di sini kita akan perlihatkan bagaimana kepadatan pada saat orang pulang dari masjid. Kebetulan ini adalah sepulang sholat isya ya. Jadi tipsnya sih biar nggak penuh dan tidak mau berdesakan di lift, kita harus pulang tepat waktu, salam langsung pulang, atau kita harus berlama-lama di masjid baru setelah agak lama jadi liftnya agak kosong. Nah, seperti ini. Kebetulan saya dan teman-teman kebagian di lantai 5 dan suami kebetulan kebagian di lantai 7. Jadi suami istri tidak satu lantai ya pada saat di Madinah ini. Nah, kita lihat nih, tuh kebetulan liftnya kok di Madinah itu liftnya terbatas. Jadi tidak sebanyak hotel-hotel di Mekah. Liftnya pun kecil, jadi kapasitasnya terbatas ya. Jadi di lantai itu, lantai lobby itu untuk naik ke atas cuma tersedia sekitar 4 lift ya, jadi 3 lift di depan dan 1 lift di samping. Jadi untuk naik ke atas kita tetap antri. Nah, seperti ini nih, antrian udah deh full seperti ini tuh, orang-orang berebut untuk masuk lift ya. Tipsnya sih biar nggak berdesakan begini, kita bisa menunggu sampai orang-orang masuk semua, biar nggak capek, kita bisa sambil duduk-duduk di kursi yang ada di lobi. Cuman ya kebetulan kursinya juga penuh semua sih, soalnya semua orang juga menunggu. Ya seperti ini suasananya. Bisa buat gambaran teman-teman yang mau haji tahun 2026 bahwa liftnya di Madinah ini kecil ya, dan kita harus sabar untuk mengantri untuk naik ke kamar kita. Biasanya sih kalau nggak mau antri, biasanya saya dan suami lebih suka pakai tangga darurat. Cuman memang agak terengah-engah ya kalau naik tangga darurat untuk ke lantai 5 atau lantai 7. Tapi biasanya suami untuk mensiasatinya, biasanya dia naik lift sampai lantai berapa, kemudian biar nggak capek, kemudian dia baru ganti atau disambung dengan naik tangga darurat. Soalnya memang liftnya ini memang penuh sekali ya, jadi memang kita harus pintar-pintar bagaimana cara mensiasatinya. Oh ya, ini paling tinggi ada di lantai 13 ya. Oh, kebayangkan kalau misalnya kita berada di lantai 13 dan liftnya penuh terus, gak mungkin akan naik tangga darurat karena pasti akan capek sekali. Nah, ini ternyata naik liftnya kebanyakan satu lantai. Jadi ini kita di lantai 8, padahal harusnya suamiku di lantai 7 nih. Jadi terpaksa turun lewat tangga darurat. Nah, seperti ini nih penampakan tangga daruratnya. Biasanya kita naik tangga darurat seperti ini sampai lantai 5 di lantai 7 jika liftnya sedang penuh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tuh, lantai 7. Mari kita keluar lantai 7. Ini dia lantai 7. Kita harus melewati 2 pintu sebelum sampai di kamar. Ya, seperti ini adalah lantai 7-nya. Ini adalah lantai 7, tempat dimana kamar Pak suami berada. Nah, ini adalah
adalah kamar yang ke-7. Penampakan kamarnya nanti bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi di dalam satu kamar itu, dalam satu kamar terdiri dari 4 bed. Ibu-ibu 4 bed, bapak-bapak juga 4 bed. Nah, ini salah satu teman, salah satu jamaah yang sekamar dengan Pak suami bertugas membuka pintu. Sementara Pak suaminya sedang syuting. Nah, kita dapat buah-buahan seperti ini. Nah, ini bednya. Oh ya, kalau di Madinah kita satu kamar 5 bed ya. Ini jadi satu kamar terdiri dari 5 bed. Nanti kalau di Mekah baru terdiri dari 4 bed satu kamarnya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di part berikutnya.